Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, dalam video ini Mimin akan berikan shop versi full untuk 1015. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Judul chapternya adalah rantai, yang juga bisa diartikan sebagai ikatan. Lalu untuk bagian covernya memperlihatkan sosok Senor Pink yang sedang digendong seperti bayi oleh seekor bangau. Lanjut ke cerita. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan Luffy yang sedang tenggelam di lautan. Lalu scene langsung berganti ke panggung utama. Di sini Chopper sedang digigit oleh Queen seperti yang kita lihat di chapter lalu. Lalu Chopper pun menangis, tapi bukan menangisi dirinya, melainkan menangisi Luffy yang diumumkan telah kalah dan jatuh ke laut. Selain Chopper, para samurai dan juga suku Ming terlihat terkejut. Mereka pun mulai kehilangan semangat untuk bertarung setelah mendengar kekalahan Luffy. Kemudian salah satu gifters yang bernama Briscola mengolok-olok para samurai dan Ming. Dia mengatakan jika Kaido terlalu kuat. Scene berganti ke lokasi Sanji, Zoro, Iso, dan Kawamatsu. Di sini Sanji mengayunkan tubuh Zoro yang diperban untuk menyingkirkan para kroco Kaido. Kemudian Iso dan Kawamatsu bisa merasakan bahwa pengumuman dari pihak Kaido itu telah berhasil menurunkan semangat bertarung para pasukan aliansi. Walaupun sebenarnya kabar itu belum tentu benar. Kembali ke panggung utama. Di sini Queen mengatakan bahwa dia sudah selesai bermain-main dengan Chopper. Ya, tentu saja Queen memang tampak meremehkan Chopper. Kemudian Perospero menggunakan serangan baru yang disebut Candy Shower. Serangan itu menembakkan sejumlah besar panah permen ke semua orang yang ada di ruangan itu. Lalu di saat bersamaan dengan serangan Perospero itu, Queen menyerang Chopper. Beberapa taring buatan yang tajam tumbuh di gigi Queen. Beruntung tiba-tiba Sanji masuk dan menendang wajah Queen dengan Diable Jambe. Serangan itu cukup kuat hingga bisa mematahkan semua taring yang ada di mulut Queen. Lalu kemudian Sanji meneruskan aksinya. Dia menggunakan serangan baru yang disebut Rotisserie. Serangan itu memutar leher Queen ke sekitar tubuhnya. Putaran yang dihasilkan telah memblokir semua panah Perospero. Panah itu pun akhirnya melukai Queen. Lalu ternyata tak hanya sampai di situ saja. Tubuh Queen yang besar tidak sengaja mengenai Perospero hingga membuat salah satu anak Big Mom itu terlempar. Kemudian Sanji memuji Chopper karena telah berhasil menahan Queen sampai saat ini. Namun Chopper masih menangis karena Luffy telah dinyatakan kalah. Sanji pun berusaha menenangkan Chopper. Dia berkata, "Berhentilah menangis. Kau tidak ingat berapa kali kita melihat keajaiban terjadi." Setelah menenangkan Chopper, Sanji kemudian memberikan Zoro ke Chopper dengan cara menendangnya. Lalu Sanji berkata, ketika orang ini sembuh, dia akan setara dengan 10 orang. Mendengar ucapan Sanji itu, Zoro jadi bangun. Ternyata Zoro tak terima dengan ucapan Sanji. Dia pun membantah dengan mengatakan, "Aku setara dengan 2000 orang." Sanji pun mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan, "Serahkan dinosaurus ini padaku." Nah, di sini Queen tahu latar belakang Sanji. Dia pun berkata, anaknya Fishmonger. Melihat aksi Sanji yang berhasil menghalau Queen dan Perospero, orang-orang di aula utama jadi bingung. Mereka bertanya-tanya mengapa Sanji tidak kehilangan semangat untuk bertarung. Marco yang melihat hal itu pun berkata, "Makanya aku menyukai kalian." Scene berganti lagi ke lantai 1. Di sini kita bisa melihat Kiku dan Kanjuro terbaring di tanah. Sementara Momonosuke dan Shinobu melarikan diri. Setelah menghajar Kinemon, Kaido akan langsung mengejar Momo, tapi kakinya ternyata diserang oleh Kinemon. Iya, di sini Kinemon masih berusaha menahan Kaido, walaupun kepalanya sudah terluka cukup parah. Tentu saja karena serangan Kanabo Hausoku Hakinya Kaido. Nah, di sini ada sedikit adegan flashback yang menceritakan saat Kinemon memutuskan diri harus bertindak sebagai ayah Momonosuke untuk menyembunyikan identitas aslinya. Kita bisa melihat dia kesulitan mengucapkan nama Momonosuke tanpa menambahkan kata sama yang berarti tuan di akhir kalimat. Reiso pun menertawakannya. Tapi Kinemon dan Momo berlatih dengan keras hingga akhirnya mereka bisa dengan santai memanggil satu sama lain sebagai ayah dan anak. Flashback pun berakhir kembali ke masa sekarang.
Kaido bertanya pada Kinemon, apa gunanya perjuangan ini? Bukankah dia hanya harus menerima kekalahan dan mati sebagai seorang pejuang? Kaido kemudian mengambil sebuah pedang. Sepertinya itu adalah pedang Kiku atau pedang yang digunakan Oden palsu untuk menyerang Kiku. Kemudian Kaido menggunakan pedang itu untuk menyerang Kinemon dari punggung hingga ke perutnya. Lanjut lagi ke scene tentang Momonosuke. Ternyata dia telah membawa katak Meris yang muncul di chapter sebelumnya. Nah, di sini terungkap bahwa suara yang didengar Momonosuke adalah suara dari Luffy, dan Luffy memintanya untuk memberitahu semua orang bahwa dia masih hidup. Momonosuke pun kemudian menggunakan katak itu untuk menyiarkan suaranya ke seluruh penjuru Onigashima. Momo mengatakan, "Ini Momonosuke, aku menyampaikan pesan dari Luffy untuk kalian semua. Luffy masih hidup dan dia bilang dia pasti akan kembali. Jadi tolong teruslah berjuang. Aku tahu ini sulit dan menyakitkan, tapi tolong bertarunglah." Saat Momonosuke mengucapkan kata-kata itu, kita bisa melihat reaksi beberapa karakter saat mendengarnya. Ada Hyogoro yang sedang bersama dengan salah satu bos Yakuza. Lalu ada juga Yamato, dan ada juga Reizo yang sedang melawan Fukurokuju. Dan terakhir ada Jinbe yang juga tersenyum. Lalu di sini ada juga adegan yang menggambarkan Luffy sedang bicara dengan Momonosuke secara tidak sadar ketika dia sedang tenggelam. Momonosuke pun mengakhiri pengumumannya dengan mengatakan, "Luffy pasti menang." Nah, setelah pengumuman Momonosuke berakhir, kita bisa melihat seluruh pasukan aliansi kembali bersemangat untuk bertarung. Reaksi karakter lain juga diperlihatkan, seperti Franky yang tersenyum, lalu Chopper juga akhirnya menangis karena gembira. Selanjutnya ada Brook dan Robin yang terlihat percaya diri dalam pertarungan mereka. Bahkan Eustace Kid pun juga ikutan tersenyum setelah mendengar pengumuman dari Momo itu. Lalu di sisi lain, King dan Wushu terlihat marah sambil menatap ke semua orang. Sementara itu, Sanji sudah memulai pertarungannya melawan Queen. Beralih ke scene tentang Kaido. Setelah menyerang Kinemon, dia menyusul Momonosuke dan Shinobu hingga berhasil menyudutkannya ke bebatuan tepi pulau. Shinobu pun menggunakan Juku-Juku no Jutsu untuk menghancurkan bebatuan, sehingga dia dan Momonosuke jatuh dari pulau. Sementara Kaido masih mengawasi mereka dari atas. Berganti ke dalam lautan. Di sini ternyata Luffy ditemukan oleh krunya Law. Sepertinya mereka juga mendengar suara Luffy. Jadi itu sebabnya mereka berhasil menemukan Luffy. Scene berganti lagi ke lokasi Nami, Usopp, dan Tama. Mereka sedang berlari di lorong kastil. Nami mengamati tongkatnya. Di sini kita bisa melihat ada sosok wajah telah muncul di tengah senjata Nami itu dan mulai bicara. Ternyata itu adalah wajah Zeus. Tapi entah bagaimana caranya dia bisa selamat dari Big Mom dan sekarang telah menyatu dengan tongkatnya Nami. Wah, dengan ini tampaknya Zeus udah fix bakal jadi milik Nami, dan mungkin juga tanpa ada hubungan lagi dengan Big Mom. Lanjut ke lokasi Big Mom versus Kid. Di sini Law juga sudah tiba di tempat itu. Law mengatakan bahwa setelah dia bersama Luffy untuk waktu yang cukup lama, dia sekarang merasa bahwa mereka dapat mengandalkan Luffy untuk melakukan sesuatu. Lalu Kid pun berkata, "Trafalgar, kau menghalangi jalanku." Dan Law menjawab, "Eustacia, mari kita mulai aliansi sementara." Lanjut lagi ke lokasi Kaido. Dia masih di luar kubah Onigashima. Di sini tiba-tiba Yamato muncul di atas kubah dan berteriak ke arah Kaido. "Kaido!" Kaido pun menjawab, "Kau seharusnya memanggilku ayah, Yamato." Yamato kembali menjawab, "Aku di sini untuk memutuskan ikatan denganmu." Dan full stop ini pun berakhir sampai di sini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!